Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Neruske ngaji wingi pembahasan masuk dalam pembahasan di dalam rukun-rukun sholat, yang kesemua rukun-rukun sholat itu ada 17. Dalam rukun 17 ini ada rukun-rukun yang di dalamnya harus tumakninah atau diam sejenak di qadri subhanallah. Maka rukun 17 ini menjadi 13. Adapun rukun-rukun 13 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Adapun di dalam rukun qalbi itu ada 1, yaitu niat. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang dilakukan oleh anggota lisan. Kalau qalbi rukun yang dilakukan oleh anggota batin, yaitu hati. Kalau rukun qauli itu ada 5, yaitu 1 membaca takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca sholawat di dalam tahiyat akhir, yang kelima yaitu membaca salam. Terus yang ketiga yaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ini adalah rukun yang dilakukan dengan pergerakan, dengan gerak. 1 yaitu berdiri, kedua rukuk, ketiga i'tidal atau bangun dari rukuk, terus sujud. Rukuk, i'tidal, sujud ini kesemuanya bersamaan dengan tumakninah. Terus duduk di dalam tasyahud akhir atau di dalam tahiyat akhir. Terus yang terakhir yaitu tartib. Tartib itu masuk di dalam rukun fi'li, dalam pergerakannya sujud, i'tidal, terus rukuk ini tidak selang-seling, tapi tartib. Rukuk baru i'tidal, setelah i'tidal baru kita menuju ke sujud, dan kesemuanya ini akan dibahas satu per satu. Kemarin masuk dalam pembahasan bahwasanya sujud, dan di dalam sujud, setelah sujud kita akan masuk kepada rokaat-rokaat yang selanjutnya. Bila sampai kita, karena apa? Karena sholat itu adalah miftahul apa? Nah, miftahus sholat at-tuhur. Miftahus sholat at-tuhur. Jadi kunci dari sholat itu adalah suci, bersuci, karena kita akan menghadap yang maha suci, maka kita harus mempunyai kesucian. Nah, suci di dalam hal ini kita menggunakan wudu. Miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Sholat itu bisa diartikan dengan suatu yang pertama, yaitu
kemarin bahwasanya sholat itu adalah suatu perbuatan yang di dalamnya ada syarat rukun yang telah ditentukan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan di dalam sholat kita harus membawa kesucian, dalam arti kita sudah mempunyai wudhu. Miftahu sholat at-tuhur, dan tatkala kita sudah suci, kita sudah takbiratul ihram, disitulah aktivitas yang lainnya yang tadinya boleh atau diperbolehkan setelah kita takbiratul ihram semuanya dilarang, tidak diperbolehkan. Dibolehkan kembali tatkala kita sudah salam, maka semuanya boleh. Nah, masuk di dalam pembahasan kali ini adalah untuk yang bab terakhir di dalam pembahasan rukun sholat, yaitu di dalam tahiyat akhir, atau bahasanya apa ya, tasyahud. Dalam tasyahud ini ada bacaan-bacaannya. Bacaannya tasyahud yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif qala al-musannif nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ana pasal suwiji sing pasal suwiji mbahaske tasdidatut tasyahudi, utawi pira-pira tasdite lafat tasyahud. Ihda wa ishrun, iku ana selikur. Khamsun, utawi sing 5 fi akmalihi, iku tetep ing dalem sempurnane maca tasyahud. Wasittata asyara, lan 16 fi aqallihi ing dalem sitike tasyahud. Rupane wacane tasyahud at-tahiyyatu, yaiku lafat at-tahiyyat alat ta'i ing atase ta, wal ya'i lan ya. Di dalam pembahasan pasal ini membahas tentang rukun qauli. Rukun qauli di situ berarti melengkapi semuanya. Tasyahud akhir, baca sholawat, dan baca salam. Nah, di dalam tasyahud ini, yang tasyahud akhir, ada beberapa tasydid. Dan ini tidak boleh kurang ini. Harus ngepaske, harus dipaskan. Di dalam pasal ini diterangkan bahwasanya tasydidnya lafaz tahiyat itu ada 21. Khamsun fi akmalih, yang 5 di dalam kesempurnaan. Adapun wasittata asyara 16 fi aqallihi, ini dalam sedikit, paling sedikitnya baca tahiyat. Karena ada baca tahiyat itu at-tahiyyatu lillah. Ada yang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah ila akhir. Nah, ini tasydidnya harus dipaskan. Yang at-tahiyyatu ini tasydidnya di dalam huruf ta dan huruf ya. Al-mubarakatus sholawatu ini tasydidnya di dalam huruf shad. Wat thayyibatu, lafaz thayyibat ini di dalam huruf ta dan ya. Lillah ini di dalam lam jalalah. Assalamu di dalam sinnya, huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu, ini di dalam ya-nya, nunnya, dan ya lagi. Ayyuhan nabiyyu. Warahmatullahi di dalam lam jalalah, yaitu lafaz Allah lam jalalah. Warahmatullahi.
Wa barakatuhus salamu di dalam sinnya. Alaina wa ala ibadillahi ini di dalam lam jalalah. As-solihina ini di dalam shotnya. Terus syahadat asyhadu alla ilaha ini di dalam alal lamil alif yaitu di dalam lam alif. Asyhadu al la ilaha ini di dalam lamnya. Illallahu alal lamil alif wa lamil jalalah yaitu di dalam lam alif dan lam jalalah. Wa asyhadu anna di dalam nunnya, Muhammadar Rasulullah di dalam mimnya, dan lam jalalah Muhammadur Rasulullah. Alal mimi Muhammad wa alal ra wa alal lamil jalalah. Dan kesemuanya tasyahud bisa dilihat di dalam kitab-kitab yang lain atau kitab-kitab pasolatan atau pasolatan lengkap atau kitab apa itu Sabilun Najah pasolatan lengkap karya beliau Syekhuna Syekh Ahmad Sakhawi Amin Rembun Pekalungan Wiradesa. Itu bisa dibaca di situ lengkap dengan tatanan atau kaifiyahnya di dalam kitab itu, kitab-kitab pasolatan itu, dari mulai rukun-rukun yang pertama berdirinya, terus cara takbirnya dengan lafaz-lafaznya itu sudah diberikan pembahasan pengertian-pengertian. Hanya saja di dalam kitab itu tulisannya pakai bahasa Arab, tapi sudah digampangkan, sudah dipermudah dengan bahasan bahasa yaitu Jawa, tapi pegon ditulis dengan bahasa Arab. Untuk lengkapnya seperti ini. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. At-tahiyyatu utawi pira-pira reruba tegese penghormatan, al-mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Al-mubarakatu utawi pira-pira tambahing keberkahan, as-sholawatu utawi pira-pira rahmat, at-thayyibatu utawi pira-pira kebagusan iku lillahi kedue Allah. Jadi di dalam tahiyat ini dibahaskan bahwa semua at-tahiyatu, semua kehormatan ini
lillah, milik Allah. Karena salat awake dhewe, sebab kita salat kita menghadap kepada Sang Khalik. Makane sampeyan panjenengan sedaya tatkalane menghafal untuk bisa menghafal dengan penuh dihayati. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Awalnya kita harus membahas di dalam sholatnya. Untuk pengertiannya, cara mudahnya, at-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibat. Ada yang membaca seperti itu, ada yang membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala pengakuan, pengagungan, segala pengagungan dan segala kebaikan milik Allah. Dadi dhewe awake kita sedaya niku mboten gadah napa-napa kehormatan, dhewe dikai mulya, kita diberikan kemuliaan, bisa duduk seperti ini, bisa sholat, kita itu semuanya diberi kehormatan, dikai kehormatan, diberi kehormatan, bisa melakukan sholat, bisa berdiri, itu suatu kehormatan. Bisa saja tatkala kamu mau sholat, kamu yang tadinya bisa berdiri terus tidak bisa berdiri, bisa enggak? Bisa saja, mudah saja bagi Allah. Makanya di dalam sholat fardu itu fil fardhi qadir, itu harus berdiri. At-tahiyyatu lillah utawa at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua atau segala kemuliaan, kehormatan itu semua milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu wahai junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula rahmat Allah dan barokahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan mudah-mudahan kesejahteraan itu tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, yang semata tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi bahwa junjungan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini tahiyat atau tasyahud yang awal, berarti tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, nanti setelah itu membaca apa? Sholawat. Sholawat paling sedikit-sedikitnya sholawat, nanti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, paling sedikitnya. Dan itu tasydidnya ada 4. Nanti dalam kitabnya masih dibahaskan. Ini masuk di dalam pembahasan untuk menjaga tasydidnya di dalam tahiyat. Karena ini masuknya di dalam rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang dilakukan oleh lisan. Oleh lisan. Makanya harus digurokne
harus mencari guru. Sebab saya pernah pertama nyantri membaca Al-Quran pun karena membaca Al-Quran hubungannya dengan sholat. Ada membaca Fatihah, terus membaca apa? Tahiyat. Untuk membelinya pertama kali mengaji Al-Quran, saya disuruh membaca atau menghafalkan di dalam ditasih dulu apa? Bacaan tahiyatnya, tasyahudnya. Sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Karena di situ supaya kita menjaga seperti kita menjaga membaca suratul Fatihah di dalam hurufnya, di dalam tasjidnya. Jangan sampai kurang. Hurufnya Fatihah ada berapa? 138. Tasjidnya Fatihah ada berapa? Kemarin? Tasjidnya Fatihah? Kira? Gilingan? Ora gilingan? Akaman. Piro tasjidnya? Berapa tasjid Fatihah? Woi, masa ora hafal ki ah? Berapa? Ya wis mulai kelingan. Tasjidatul Fatihah piro ki? Sidone? Hah? Ya. Tasjidatul Fatihah arba'asyara piro berarti? 14. Itu harus dijaga. Sama kamu menjaga tasjidnya di dalam tasyahud akhir ini. Harus dijaga tasjidnya. Ada berapa tasjidnya tahiyat? Untuk kesempurnaan semuanya ada 21. Adapun fi aqalli di dalam lebih sedikitnya tahiyat ada 16. Berarti sing 5 itu di dalam at-tahiyatu lillah disingkat. Tapi ada yang membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Nah, sampai nek tahiyat akhir pada fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu berdoa. Monggo di dalam kitab apa Sabilun Najah itu sudah ada untuk doanya dan apa itu maknanya sekalian sudah ada di dalam kitab-kitab pasolatan supaya untuk mempermudah kita tahu di dalam yang kita kerjakan itu yaitu sholat dengan rukun-rukunnya. Rukunnya sholat ada 17, yang 17 itu menjadi 13 karena ada sesuatu yang harus dibarengi dengan tumak nina, diam sejenak biqadri subhanallah. Nah, kita akan mempraktekkan nanti besok insya Allah praktek sholat di dalam cara-caranya, semua caranya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi kita membahas dulu satu persatunya bahwasanya di dalam rukun sholat ini tatkala kamu takbiratul ihram Allahu Akbar, disitulah kamu niat. Diurut ini ya, diurut. Di dalam takbiratul ihram sembari niat berarti 2. Takbiratul ihram sembari niat ini dalam keadaan apa? Berdiri. Fil fardhi, di dalam sholat fardu. Berarti boleh saya duduk ketika saya sholat sunnah? Boleh nanti. 3 ini masuk 3 ya. Berdiri, di dalam berdiri ini kita takbiratul ihram niat. Di dalam berdiri juga kita membaca suratul Fatihah. Ini masih di dalam pokok-pokoknya.
belum semuanya, karena di dalam sholat baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib ada kewajiban dan ada kesunahan. Di dalam sholat wajib ya ada kewajiban dan ada kesunahan. Sebaliknya di dalam sholat sunnah ya ada kewajiban ya ada kesunahan. Ini masih membacanya yang pokok-pokok. Takbiratul ihram besertaan dengan niat di dalam waktu berdiri. Terus membaca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah baca surat. Terus apa? Ruku. Ruku berarti masuk 5. Setelah ruku i'tidal. I'tidal ini dengan tumak ninah. Ruku dengan tumak ninah. Terus setelah i'tidal kita bangun dari i'tidal menuju sujud 2 kali. Terus setelah sujud ada duduk di antara 2 sujud. Terus apa lagi? Terus membaca tahiyat akhir. Duduknya tahiyat akhir. Membaca sholawat. Terus membaca salam. Terus tartib 13 semuanya. Sholli qa'iman, tatkala kamu sholat kamu berdiri. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihatku, melihat Kanjeng Nabi wayahkuwi. Nek sampean ora weruh ya sampean retitik guru tatkala sing ngerjaake sholat. Idza kumta ila sholat fakabbir. Tatkala kamu mengerjakan sholat maka bertakbirlah. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar besertaan dengan niat. Niat itu untuk membedakan adah dan ibadah, untuk membedakan kewajiban dan kesunahan. Terus membaca suratul Fatihah. Kalau tidak membaca suratul Fatihah gimana? Nah, nek durung bisa, urung reti, urung ana gurune, ya maca sing bisa. Tapi ki sampeyan wis ana gurune, sampeyan ya tetep macane suratul Fatihah. Sebab la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata tidaklah dianggap sah salat itu liman bagi orang lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, yaitu membaca suratul Fatihah. La sholata tidak dianggap salat, maka la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Terus setelah itu untuk prakteknya membaca apa? Surat-surat pendek. Setelah itu kita takbir menuju ruku. Nah, setelah ruku kita menuju ke bangun i'tidal. Dari i'tidal kita menuju ke sujud. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Di dalam sholat ada ruku dan ada sujud. Nah, di dalam sujud akhir yang penting. Dalam sujud akhir ini Rasulullah ngapa ya enake nek bisa kalau bisa di dalam sujud yang akhir ini lamakan, disuwek apa nek suwek artinya lama-lamakan apa? Dibikin lama. Nah, sujudnya dibikin lama di dalam sujud yang terakhir. Karena di dalam sujud terakhir ini nek lama-lamakan belum jatuh waktunya, belum makan nanti setelah ini. Sujud di dalam sujud terakhir kalau bisa dibikin lama. Dalam sujud itulah gerbang kamu berdoa. Luweh perek maring Gusti Allah. Sujudnya sing suwi karo ndonga. Ndongane sing kenang kono diperbanyaklah minta ampunan. Baca doa minta ampunan. Afdhalud doa antas alallaha al-afwa wal afiyah.
Di dalam sujud terakhir itu kamu dibikin lama, dongo, berdoa, minta ampunan. Dan di situ juga di dalam sujud itu apa ya? Untuk kesehatan, sirkulasinya itu lebih cepat. Karena otak itu kan di atas, jantung di bawahnya. 20% kalau kita berdiri, tapi kalau kita sujud, tersuplai semuanya, terpenuhi. Jadi lebih cenderung orang yang sholat itu pikirannya akan jalan. Dan di situ juga akan menghilangkan penyakit seperti obat, migrain, stroke, mumet. Nah, ini peredaran darahnya lancar. Loh, tadinya 20%, sekarang setelah kita sujud dibikin lama, prosesnya lebih banyak. Nah, banyak pusingnya yo. Goliane yo. Goliane. Tatkala rampung kita sholat lagi, sholat sunnah, tapi sujudnya yang lama. Berdoa di situ. Nah, yang penting di dalam hal ini, di dalam pasal-pasal ini dari awal membahas tentang pasalnya rukunnya apa? Sholat ini mau kunci, mapal, krono diantarane sampean apa ya? Syaratnya wudu, syaratnya apa? Sholat, kamu tahu ilmunya atau rukunnya wudu, tahu rukunnya sholat. Nah, saat ini sekarang sudah tahu mulai dari apa? Takbiratul ihram sampai dengan salam, taslim dengan salam. Ini harus dipahami. Adapun prakteknya insya Allah besok kita praktek dari mulai bacaan takbiratul ihram sampai bacaan iftitah dan sampai salam. Di dalam doa iftitah pun beda-beda. Tidak apa-apa bacanya. Karena kan yang pokok kamu sudah memegang. Ada sesuatu di dalam sholat itu nanti yang sunnah nanti juga dibagi dua. Ada sunnah yang ab'ad, ada sunnah yang hayat. Dalam takbir doa iftitah ini juga nanti ada yang membaca Allahumma ba'id, ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir. Nah, nanti akan dipraktekkan insya Allah untuk besok. Adapun untuk hal ini dalam pasal bab ini, monggo kalau kurang paham bisa ditanyakan, monggo. Yang belum paham, ya. Kalau makmum baca Fatihah dengan dia supaya mana mau langsung lebih mamai makmum masbuk. baca Fatihah makmum masbuk ada seorang sholat dan tatkala sholat dia mengikuti imamnya sudah tidak menangi sudah tidak orang menangi bacaan Fatihah. Bahasa nih gue, pertanyaan nih gue. Nah, mangke ayo. Nah, ketinggalan di dalam bacaan Fatihah. Gimana itu namanya? Kalau itu terjadi, tatkala masih dalam keadaan rukuk, itu boleh. Itu masuk di dalam tetap jamaah, langsung ikut rukuk bacaannya. Namanya apa? Makmum Nah, Fatihahnya itu masuk ke dalam bacaan si imam.
Tidak apa-apa, langsung ikut saja. Langsung ikut. Itu masih masuk. Rokaat itu nanti ada ya di dalam kitab-kitab yang lain disarehi, sarahnya kitab Safinah ini, sarahnya namanya apa? Kasibah. Di dalam Kasibah itu sudah juga diterangkan. Itu ada makmum masbuk, ada kalau tidak sampai mengikuti apa ya, ikut apa Fatihahnya si imam gimana. Ada yang sampai kalau si imam sudah membaca kok suratnya kita tidak membaca apa Fatihah, ibaratnya orangnya ndak. Nah, sampean mocone pokoknya begitu imam membaca Fatihah dikacai, diberi jarak. Nah, setelah itu si makmum boleh membaca Fatihah. Jikalau ada seorang imam terus ada makmum yang tidak apa ini ketinggalan Fatihah si imam, terus melihat si imam ini masih dalam keadaan rukuk, si makmum boleh mengikut langsung rukuk kepada si imam. Apa itu lari-lari cepetan ya, terus wudu langsung melu ngikut jamaah. Seperti itu. Ya. Ya, tetap takbiratul ihram Allahu akbar langsung menuju ke rukuk. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipaham. Lalu yang lainnya? Nah, sujud mau dilamakan, tambahan Qurannya banyak doa. Doa seperti doa di dalam sujud akhir, ada beberapa doa diantaranya seperti membaca doa sujud sahwi itu boleh. Pokoknya pada intinya membaca doa minta ampunan. Robbi ufirli apa ila akhir. Pokoknya di apa ya, nanti ada untuk cara bacaan apa doa di dalam melamakan sujud yang terakhir. Tapi ojo kesuwen nek sampean nek apa kalau kalian menjadi imam saake melaske apa makmume, no ojo kesuwen. Nek sampean sholat dewe, sholat sendiri, monggo ya. Nanti saya catatkan atau saya SMS-kan. Ya, seperti itu untuk doanya. Monggo. Masuk bukan bisa sampai pehelangan itu yo. Apa manis sholat makmum tapi melawan Fatihah berikut. Nah, itu menyaksikan masbuk itu kan tidak ya. Masbuk di dalam makmum masbuk ini kan tidak apa ya, apa menangi atau bacaannya menangi apa ini bahasanya enak Menyaksikan. Pas saya apa enak Nah, orang mendengar tidak mendengar Fatihahnya imam beda mana pertanyaannya mangke. Apa min? Apa ke? Ayo. Intinya si makmum masbuk ini masih ngikut jamaah tatkala walaupun tidak dalam arti ketinggalan Fatihah. Beda dengan orang yang sudah berjamaah tapi tidak membaca Fatihah. Tatkala imamnya sudah rampung membaca Fatihah tapi si makmum mendelelek kodok.
Diam. Hah? Nah, iya. Makmum itu mengikut, tapi bacaan Fatihah itu untuk dirinya. Nah, semuanya itu masuk kepada rukun-rukunnya sholat per orangnya. Nah, bejone makmum masbuk berarti. Berarti yang tidak masuk tetap Ya, tetap baca suratul Fatihah pada Fatihahnya imam. Rukune sholat. Yo, berarti kira melu apa untuk pertanyaan nih? Ora melu Fatihah. Lah, krono ora menangilah nanti akan kalau di dalam jamaah akan ada rokaat itu satu rokaat itu gimana? Masuknya gimana? Nah, itu nanti ada seperti itu untuk pertanyaan Mas Hasan. Untuk selanjutnya, monggo. Dari teman-teman pemirsa YouTube atas nama Ramadan, izin tanya Kak, saya pernah makmum sholat zuhur tapi dibaca lantang seperti sholat maghrib, itu gimana? Ya, di dalam sholat itu ada orang sholat, hakikatnya sholatnya itu sholat zuhur, tapi di dalam bacaannya yang sir itu dibaca jahar. Gimana di dalam pembacaan sholat yang sir itu kok dibaca jahar? Kulurut dalil lagi. Monggo untuk yang tahu dijawab dulu. Dari pemirsa ini semua nih pertanyaannya. Ya, itu tidak mengapa. Sholatnya sah apa tidak tetap sah. Di dalam sholat yang seharusnya sir, tapi itu Fatihah atau suratnya dibaca secara jahar atau secara keras, itu tidak apa-apa. Itu maksudnya sunnah di dalam ucapan perbuatan sholat. Itu tidak membatalkan sholatnya, termasuk membaca Fatihah dan surat dengan jahar pada sholat yang bacaannya dibaca sir. Seperti itu. Atau membaca suratul Fatihah dan surat dengan sir, dengan cara tidak terdengar, maksudnya untuk dirinya sendiri pada sholat bacaan yang dibaca sir. Hal ini didasarkan pada hadis di ya. Saya ulangi kembali,
bahwasanya untuk sholat yang dari pertanyaan Mas Ramadan, bahwasanya sholat duhur yang sejatinya dibaca sir, terus bacaan suratul Fatihah dan suratnya dibaca keras, gimana ndak apa-apa, itu semua tidak membatalkan sholat. Itu saja. Ada yang lainnya? Monggo. Nanti bisa untuk ditambahi lagi jawabannya nanti pada pertemuan berikutnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cara ayat akhir pokoknya harus majar deh. Nah, monggo. Cara duduk tahiyat akhir, karena duduknya tahiyat akhir itu masuk di dalam rukun sholat. Gimana cara duduk di dalam tahiyat akhir? Yaitu kaki kiri masuk di dalam lingkarannya kaki kanan seperti ini. Ya, masuk. Ini harus nekuk. Ya, masuk madal. Nah, tetap madal. Tetap seperti ibadah tahiyat seperti itu. Ya, pada sujud, ya, pada podo kuwi. Tetap majar. Ya. Ini. Ya. Power off. Coba dikasih lihat untuk tahiyat. Nah, duduknya tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat awal kan seperti ini, yang satu diduduki apa ini? Yang kaki kiri diduduki bokong, yang kaki kanan masih tetap madal seperti ini. Nah, adapun tahiyat akhir seperti ini lurus lagi, ya. Seperti ini masih. Kalau ini berikutnya. Kalau ada yang tidak menekan jarinya ke bumi, gimana? Untuk caranya seperti itu. Adapun kalau tidak apa bahasanya, memadalkan kakinya, nah, adapun cara di dalam duduk tahiyat akhir, karena itu pokok di dalam rukun sholat, seperti tadi yang dipraktekkan Mas Hasan, ya. Kedua kaki masuk, yang kaki kiri masuk ke kaki kanan. Yang kaki kanan ini bahasanya madal, tetap menekankan ujung jarinya, dohir batinnya kaki tetap ke lantai, tetap ini seperti ini. Ya, seperti itu saja. Nanti bisa ditambahin lagi untuk jawabannya, semoga paham. Waktunya sudah cukup. Wah, jamnya sudah melebihi dari yang biasanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita kembali ke bahasan bahwasanya di dalam sholat itu ada rukun-rukunnya, ya. Rukun sholat itu ada 17, yang 17 ini menjadi 13, yang 13 ini menjadi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, yang kesemuanya harus difahami, diingat betul. Dari 3 ini, rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli, semuanya harus dijaga. Apalagi yang qauli penting, ya, di dalam pengucapan takbir, pengucapan Fatihah, pengucapan tahiyat, pengucapan sholawat, dan pengucapan salam, ini harus dijaga hurufnya, tasjidnya, semuanya. Kalau pergerakan itu pakainya kaifiyahnya atau caranya di dalam rukun fi'li itu tersebut, karena miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha
at-taslim. Adapun sholat itu sendiri yaitu syarat rukunnya sudah ditentukan. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Semoga bisa dipaham. Akhirul kalam, monggo ditutup doa bersama. Ya Rabbana tarafna wa annana alal ladha fatub alaina taubah waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au sumbah wal muslimina ajma' fadla wa judam manna lam biktisabim minna bil mustafa rasulina dhabi kulli sulli shalla wa salam rabbi alaihi wal ali wa sahbi adada walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi. Rasulullah mustaqim hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.